dan salam bahagia untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Robert Pasabogula SPI. Saya sebagai pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 1 Lebakbul dan mendapat tugas sebagai wakil jurusan dan humas lingkungan masyarakat. Kali ini dalam video saya akan menyampaikan saya yaitu implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan model bisnis kampas kepada SMK Negeri 1 Lebakbul dalam rangka meningkatkan semangat belajar dan semangat berkarya bagi peserta didik khususnya di kelas 12 SMK Negeri 1 Lebakbul. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan bisnis model kampas dalam bagi siswa SMK awali dengan sumbernya dan beberapa IBK lainnya yang berkaitan dengan peternakan, agribisnis ternak lunas dan juga teknik komputer dan jaringan. Nah, penandatanganan MOU ini kerjasama meliputi berbagai macam kerjasama seperti magang siswa, kemudian juga dalam hal bisnis kampas siswa dalam hal penjualan produk bagi siswa-siswi SMK Negeri 1 Lebakbul, kemudian kegiatan-kegiatan produksi yang dilakukan di SMK Negeri 1 Lebakbul yang dilakukan oleh siswa itu mulai dari pembuatan nugget ayam, pembuatan bakso ayam, pembuatan ayam geprek atau ayam titi, pembuatan bakso babat, dan juga yang kapasitas sebagai khususnya dari teknik komputer dan jaringan. Nah, segmentasi pelanggan dapat dilakukan untuk pelayanan prima kepada masyarakat dan produk yang bagus
higienis. Kemudian dari nilai segmentasinya dapat dilakukan melalui penjualan produk yang secara dari kesinambungan bagi anak-anak siswa SMK Negeri 1 Baku. Nah, saluran yang dapat dilakukan bisa dengan mengantar langsung ke kantor, dan juga bisa pegawai-pegawai ataupun karyawan-karyawan kantor bisa datang langsung makan di TEVA atau dapur TEVA SMK Negeri 1 Baku. Kemudian juga bisa melalui online atau melalui media sosial tempat tersebut dengan, dan juga melalui kemudian biaya yang dilakukan di Indonesia sumber dari biaya hasil kemudian sumber pendapatan lainnya bisa dari beberapa bantuan melalui kerjasama. Nah, kegiatan ini sangat berdampak kepada anak-anak peserta didik, terutama dalam membangun semangat belajar dan juga berkarya. Kemudian juga di sisi lain dapat mendapatkan unsur pendapatan bagi siswa yang merupakan sebuah passion atau kecintaan, meningkatkan cintanya terhadap pembelajaran dari siswa hari ini. Baik, siapa yang mau presentasi duluan? Nama saya Lestianingsih, saya dari SMK Negeri 1 Baku. Di sini kami sedang berbisnis model kanvas. Satu, kita sedang bekerjasama dengan kantor dinas peternakan, ini ke Bangspol. Kedua, kegiatan produksi, yaitu kita ada tertera di sini ayam pipi, mie ayam, bakso ayam, daging ayam, susu ayam, bakso ayam, bakso daging sapi, dan bakso cilok kuah. Yang ketiga, hubungan dengan konsumen. Hubungan dengan konsumen dengan pelayanan yang berkualitas. Keempat, segmentasi konsumen. Yang kelima,
di sini semua. Jadi begitu COVID kita memang sempat ini off sebentar karena tidak bisa, jadi baru sekarang kita mulai lagi. Jadi ini karena hari ini full ini PKK, anak-anak kami ada di sini. Cuma memang menumbuhkan semangat biar usaha memang PKK sendiri. Karena memang apa ya? Mereka petani, karena makanya konsepnya Market Day, jadi setiap hari ini selama Jumat itu kami buka untuk umum, jadi sudah banyak pesanan bahkan dari BKSD, dari kantor BKSDM, jadi sudah ada pesanan, jadi ini semua sudah ada sampai ramai lah. Nah, mungkin sebentar lagi akan datang juga makan siang dari iya. Mungkin Bu bisa langsung dicicip. Sudah direbus. Jadi kita proses pengasinan karena sekarang 12 hari ya, 15 hari sebenarnya, karena hari ini mau dipamerkan jadi 12 hari. Ini kita juga ini Abu sekam padi, dada kasarnya itu dibakar, kemudian dicampur dengan kulit padi, campur garam sama bawang putih. iya. Nah, ini kemudian Ibu, ini karena sayang, jadi kalau di sini unik di daerah ini karena saya pendatang, jadi saya bilang unik karena apa? Kita di sini kalau beli ayam itu harus 1 ekor dan hidup. Iya, dan harganya mahal. Dan harganya kalau ayam 100 lebih ini 1 ekor tapi hidup. Kalau di sana kan kita bisa dapatkan. Jadi ini termasuk salah satu inovasi kami. Kami berani jual bersih seperti ini. Karena di sini tidak ada, belum ada yang jual kacang. Berarti paha. Paling ya tergantung permintaan. Jadi ada yang mau paha saja, ada yang mau dada saja. Jadi bisa 1 ekor karkas utuh itu diparting jadi 6, bisa jadi 8, bisa jadi 10, tergantung permintaan. Ya, kita paling rendahnya 250 gram kemasannya. Jadi mungkin keluarga kecil ini 500 gram. Luar biasa. Memang soalnya saya sudah mendatang juga. Cuma kan kami harga ini sudah sesuai dengan pemeliharaan biaya. Iya, mahal. Kalau di daerah sini kan belum mengenal yang penjualan kiloan, itu masih per ekor. Iya, Kalau di tempat lain kan per kilo, per ons gitu. iya. Ibu, nama saya ya, kalau beli ayam 31.000 itu udah 1 ayam sampai 1 kilo ya Bu ya. Ayam 1 kilo itu nama saya udah mahal. Itu apa lagi? Berarti ya ada. Dan ini prospek untuk kami jurusan agribisnis dan apa enggak. Kami buat dalam bentuk seperti ini karena memang belum ada di Sumatera ya. Yang berani jual per kilo, yang berani jual eceran membuat hanya untuk keluarga kecil. Saya mau nanya, kalau telur berapa sih? Tidak jual per kilo. Bagaimana rasanya? Enak toh? Mantap ya. Itu hasil kegiatan apa? Produk kreatif dan kewirausahaannya SMK khususnya di jurusan ATU. Saus kurang ya? Oh, Lombok. Nona, Lombok kurang katanya. Sambal habis. Wah, keren. Magnus ya? Luar biasa.
Memang kalau belajar anak-anak harus seperti ini, Ibu. Jadi mereka learning by doing. Jadi belajar harus langsung melakukan gitu. Jadi kalau di dalam kelas ya mereka sudah kayak jenuh begitu ya. Terima kasih. Selamat pagi menjelang siang Bapak. Siang. Ya, boleh tahu namanya? Nama saya Chandra dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. Kabupaten Sumba Tengah ya. Kabupaten Sumba Tengah. Keren ini. Di sini menjadi pelanggan ini sejak kapan Pak? Oh, saya sejak sebelum COVID malah. Oh, sebelum Itu COVID, dulu ya. sering datang makan siang karena memang waktu COVID itu kan sempat vakum Iya, ya. sempat vakum, tapi sempat ada kegiatannya. Tapi setelah ini baru beberapa minggu yang lalu saya lihat postingan. Iya ya. Oh, ternyata sudah buka. Saya kesini lagi karena memang saya suka sekali ayam gepreknya itu dulu. Ayam geprek ya. Berarti memang ini kan kegiatan anak-anak ini dalam rangka terutama mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Artinya bagaimana siswa ini betul-betul mereka belajar itu mengalami secara nyata begitu Pak. Artinya kalau selama ini mungkin mereka terlalu jenuh kalau di kelas, sehingga ada pembelajaran ini sebenarnya masuk kepada pembelajaran yang berdiferensiasi. Berdiferensiasi artinya mengetahui minat siswa itu seperti apa, kebutuhan siswanya itu seperti apa. Lalu diferensiasi sendiri itu ada 3 Pak. Itu diferensiasi konten dalam segi materinya. Materi mereka ini sudah dapatkan di kelas. Cara-cara bagaimana mereka membuat olahan ayam geprek, bakso ayam, mie ayam dan lain sebagainya. Masih banyak lagi ya, seperti nugget ayam, sosis ayam, itu mereka juga selalu lakukan. Nah itu di bawah bimbingan kami juga sebagai guru produk kreatif dan kewirausahaan. Nah menurut Bapak selama ini Bapak menjadi pelanggan kami di sini, apa yang harus ditingkatkan untuk pembelajaran anak-anak ini dalam diferensiasi produk ini? Ya, baik, saya pikir ini seperti orang biasa saja, tetapi ternyata yang melayani ini anak-anak semua saya lihat ini bagus. Bagus karena apa? Karena kita melibatkan siswa berusaha ya istilahnya gitu Pak ya. Ini. Jadi selama saya di sini, selama saya menjadi pelanggan di sini, memang harus diakui bahwa sebuah warung itu tidak artinya harus lebih komplit lagi. Harus lebih komplit dari segi berarti dalam keragaman keanekaragaman ya, variatif karena kan beberapa orang itu yang ada yang teman-teman saya ya waktu itu saya suka ayam geprek. Saya sering ayam geprek kalau datang sini bakso juga cuma memang harus ada variatif. Jadi, tadi saya sempat lihat postingan ya di Tanah Ikanena ada soto babat sama bakso babat. Saya rasa wah ini bagus ini. Jadi saya rencananya sebentar saya pesan mau coba nih soto babat lagi. Oh iya baik ya memang di sini kan sebenarnya jurusan yang ada di Sumba Bapak itu kan arahnya ke unggas. Tetapi yang membuat diferensiasi produknya itu adalah soto babat dengan bakso babat. Artinya selain jenis-jenis produk yang dari unggas itu juga ada dari produk yang lain seperti ternak besar, contohnya soto babat, bakso babat, itu kan luar biasa. Ini kan salah satu diferensiasi produk namanya. Ya. Kemudian menurut Bapak dari segi desain produk yang kami miliki saat sekarang ini, apa perlu ditingkatkan atau bagaimana kan pembelajaran produk kreatif dan kewirausahaan? Ya. Baik, jadi menurut saya karena beberapa kali saya pesan itu untuk di daerah Makassar itu belum bisa COD ya. Iya belum bisa COD. Nah, jadi saya datang sendiri karena memang tadi yang sudah saya datang istirahat siang. Harus balik lagi ke
rumah kan cukup jauh Pak ya, saya dari WK Bubak saya ini. Iya. Jadi kalau pulang kan habis waktu. Memang warung kayak gini perlu tersedia. Dan lebih bagus lagi kalau misalnya kedepannya Iya. karena biasanya kita kalau upacara itu kan suka tidak seragam. Iya. Jadi kalau bisa SMK ini ada di kita di sekitar Makassar, Iya. Tengkorak dalam beberapa produk olahan, sehingga kita tuh tidak perlu lagi keluar dari Kabupaten Makassar. Iya, iya. Jadi waktu habis upacara kami beli produk SMK, Iya. kami ke kantor untuk bekerja. Ya, ya, memang kelemahan kami selama ini Bapak ya berkaitan dengan ini adalah anak-anak pembelajaran secara berdiferensiasi di sekolah. Kelemahan kami karena anak ini belum bisa untuk antar keluar. Ya, mungkin harapan ke depan kami bisa melayani yang sistem COD seperti artinya ini karena betul-betul melakukan pembelajaran yang sangat kreatif dan inovatif. Jadi ya kami juga bersyukur dan berterima kasih ketika kami muat di media sosialnya Sumba Tengah, banyak pelanggan yang datang dan ini luar biasa bagi kami. Artinya selain kami menjual produk, ya kami juga sekaligus melakukan promosi sekolah bahwa ternyata di sekolah kami ini ada kegiatan yang bisa mendatangkan omset gitu. Dan ini sebenarnya anak-anak ini selain mereka belajar berwirausaha juga mendatangkan omset baik itu bagi sekolah ini. Omset ini yang pada akhirnya nanti mungkin menjadi modal awal bagi sekolah ini, terutama menuju kepada apa yang disebut oleh pemerintah saat sekarang ini yang digencar-gencarkan itu Badan Layanan Usaha Daerah. Saya pikir itu. Ya. Mungkin itu yang kami ini Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih atas masukannya, support bagi kami khusus di SMK Negeri 1 Bapak. Terima kasih. Ya. Dengan implementasi pembelajaran berdiferensiasi dengan bisnis model kanvas akan dapat meningkatkan semangat belajar dan berkarya siswa-siswi SMK Negeri 1 Webapul. BMC siap belajar, siap produksi, siap bisnis. SMK SMK Thank you.